Adapun tentang surat Al-Kahfi, tentang Ashabul Kahfi, kita buka, itu diceritakan dalam surat Al-Kahfi dari ayat berapa sampai ayat berapa? Ayat 9 sampai 26. Sehingga nanti ketika kita menghafal surat Al-Kahfi, oh terbayang nih ayat 9 sampai 26 tentang Ashabul Kahfi. Sebagaimana kita kemarin di surat Al-Baqarah 1 sampai 5 tentang orang bertakwa, 6 7 tentang orang kafir, kemudian 8 sampai 20-nya tentang orang-orang munafik. Jadi terbayang, sehingga sedikit banyaknya insya Allah memperkuat hafalan kita. Ya. Kembali ke ayat 9 sampai ayat 26, ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa Ashabul Kahfi ada berapa orang? 6, 7 atau 8? Wallahu, karena di ayat berikutnya nanti ada penjelasan, ada yang menyangka 6, 7, 8. Ya. Tapi yang masyhur itu 7 orang. Sebagian lagi 6 orang, 7-nya dengan kalbunya, gitu ya. War-Raqim, apa arti Raqim diterjemah? Jadi cerita Ashabul Kahfi ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Raqib? Di situ bisa terjemah. Batu tulis. Batu yang tertera. Ada sebagian dari mengatakan Raqib nama anjingnya, gitu ya. Tapi yang masyhur di kalangan ulama hadis, nama anjingnya itu siapa? Kitmir. Raqim, memang ini lebih kuat. Raqim itu artinya batu tulis, karena Raqmun itu apa artinya? Raqmun nomor. Marqum itu artinya yang tertulis. Ya. Ini ada tembok, kemudian saya pahat, nah itu jidarun marqum. Jidar yang terpahat, tertulis. Ya. Di mana letak Ashabul Kahfi? Guhanya di mana? Kurang lebih 30 tempat di beberapa negara mengklaim bahwa ini nih Ashabul Kahfi di sini. Gitu. Tapi yang paling masyhur itu di Yordania, ya. Yordan kan ada laut mati, ada Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Ya. Dan itu sekarang merupakan bagian dari apa? Syam. Syam itu 4 negara. Satu, sekarang dibagi 4 oleh mereka. Palestina, Suriah, Yordania, satu lagi. Gak tahu apa namanya. 4 negara. Lubnan, Palestina, Suriah, Lubnan, Lebanon, wa Urdun. Urdun itu apa? Yordania. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina. Nah, ini doa memohon petunjuk yang lurus kepada Allah. Gimana? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bingung, galau, gundah, sakit hati sakit. Doalah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Banyak pikiran, ingin pulang, stres, ya, panas dalam, bibir pecah-pecah, itu aja. Pokoknya banyak masalah sama ini lah, ya, susah buang air besar, atau mah, ya, tong kabur, ya, atau mah, iya. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina ahdana. Fadarabna apa artinya? Baca-baca satu orang. Min. Pokoknya mereka tertidur, ya. Amin baca kan, jangan tertidur sekarang.
Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Fadorobna, kami menutup. Awas, dalam kalimat bahasa Arab satu kalimat itu artinya bisa belasan. Doroba yang kita tahu apa? Dorobaya dari dorba. Apa artinya? Kalau kita artikan fadorobna ala adanihim, kami pukul telinga-telinga mereka. Itu lagi nyari Sambil Kahfi atau Mike Tyson gitu. Perbanyak apa? Kosakata. Bagus ya, tadi sore sudah Nasoroyan suruh Nasro. Yang gak paham, gak apa-apa, gak usah paham. Yang penting hafal. Nasoroyan suruh Nasron fahuwa nasirun wadaka mansur unsur la tansur mansurun minsur. Besok lusa juga paham. Yang penting hafal dulu ya. Mereka tidur di gua Al-Kahfi. Berapa lama tidurnya? Berapa lama? 300 tahun. Pas atau tambah 9 tahun? Kata siapa? Hah? Kata Quran ayat 25-nya. Awas, tafsir yang paling baik itu tafsir Quran bil Quran. Dia 25-nya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa labithu fi kahfihim 300 sinina was tis'a. 300 dan ditambah 9 tahun. Bayangkan 309 tahun itu tidur di dalam gua. Ya. 309 tahun. Logis tidak? Tidak. Percaya tidak? Percaya. Inilah dalam Islam, logis tidak logis. Kalau itu kata Allah dan Rasulnya harus percaya. Ya. Sholat terasa atau tidak manfaatnya, kehati atau tidak, paham atau tidak, apa hikmahnya, laksanakan. Karena itu perintah Allah. Nah, kenapa saya harus menghadap kiblat? Kenapa itu harus 4 rakaat? Ya. Kenapa hanya 5 waktu? Padahal waktu 24 jam kok hanya 5 waktu. Ya. Kenapa ini kan yang batal, yang belakang dan yang depan? Kenapa ketika wudhu yang dibasuh wajah, tangan? Kenapa ketika wudhu yang dibasuh bukan yang dosanya ini? Ya. Kalau mau logis gitu. Kenapa saya harus zakat harta untuk orang lain? Bukankah saya yang capek mencari uang? Logis tidak? Nah ini dalam Islam. Masalahnya bukan logis tidak logis, yakin dan tidak yakin. Ya. Warabakna ala qulubihim idqamu faqalu rabbana rabbus sama. Nah ini berapa orang nih Ashabul Kahfi juga diterangkan di ayat berikutnya. Ya. Berapa orang? Di ayat 22 kita lihat. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 3 orang, yang keempatnya anjing. Ada yang mengatakan khamsatun sadisuhum kalbu, 5 orang. Ada yang mengatakan ini yang paling kuat. Kenapa? Karena dalam ayat ini wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Setelah itu tidak ditambah ayat lagi. Misalkan samaniyatun wa tasi'uhum kalbuhum, tidak ada tambahannya. Makanya kata ahli tafsir ini yang lebih kuat. Mereka itu sab'ah, yang ke-8-nya anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Walaupun demikian wallahu a'lam. Karena hikmahnya bukan di bilangannya, tapi di apanya hikmahnya? Kekuatan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu. Jadi 7 pemuda ini yang semuanya kaya, ganteng, punya jabatan. Tapi sayang sekali pemimpinnya siapa namanya? Saharajana deh. Ya kan kemarin nonton itu Ashabul Kahfi, tiap nobar nonton apa? Mickey Mouse. Dikyanus ya. Dikyanus, Raja Dikyanus. Si raja ini menyembah dewa, dewi, ya. Menyembah dewa 19, raja gitu ya. Peter Pan ya. Disembah ya. Patung, mereka menyembah patung, matahari gitu ya. Dan yang 7 orang ini mereka
masih mengikuti ajaran Nabi sebelumnya yang mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Karena kediktatoran raja, akhirnya mereka kabur sampai dikejar, sampai masuk ke dalam gua. Dijelaskan di situ 25 tahun. Iya ya, tidak logis 309 tahun bisa tidur. Santri MK 309 tahun. Hah? Mal mungkin gitu ya. Atau 1 tahun misalkan. Ada yang tidur 1 tahun, begitu bangun langsung wisuda. Ya. Kok bisa seperti itu? Ada alasan logisnya. Lihat di ayat ke-17. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ketika matahari terbit, ini Ashabul Kahfi, si mataharinya itu sinarnya lebih condong ke kanan. Singkat cerita, kalau matahari terbit dari sana, ya, sinarnya tidak masuk, atau si Ashabul Kahfi yang lagi tidur tidak tersinari oleh sinar matahari, sehingga mereka tidak terganggu dengan panasnya sinar matahari. Begitu terbenam pun sama, itu sinarnya condong ke sebelah kiri dan posisi mereka sebelah kanan gitu. Dan mereka pindah posisi, lagi tidur kadang ke kiri kadang ke kanan gitu ya. Ya, kalau kita kan sama ya, kadang tidur di kamar 1 bangun kamar 2 ya. Oh itu mah bukan kiri ke kanan, teman yang ngalindur. Agar hikmahnya mereka ini dari sinar matahari, sehingga mereka nyenyak tidur tidak terganggu. Karena kalau ini sinar matahari otomatis akan bangun gitu. Ya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Secara logika pun dijelaskan oleh Allah. Dan mereka tidak seperti mayit diam. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum rukud. Kalian menyangka mereka apa? Tidur, padahal mereka itu terjaga. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Wa qalbuhum basitu dira'aihi bil wasit. Ya, kalau balik. Karena kalau tidak bergerak, otomatis nanti termakan juga, dimakan oleh binatang-binatang yang ada. Ya. Kalau diam terlalu lama bisa dimakan gitu. Sampai 26 ya. 25-26-nya walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahu min dunihi min waliyyin wa la yusyrik fi hukmihi ahad. Selesai ayat 26. Kemudian setelah itu nanti tentang kisah selanjutnya ya. Tentang kisah apa selanjutnya? Wa tuma'u ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wasbir nafsaka ma'al ladzina. Ini masih perintah tentang keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan dan sabar. Nanti selanjutnya ada kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir ya. Untuk sekarang ayat 9 sampai 26 Allah menjelaskan di surat ini tentang Ashabul Kahfi. Poin utamanya apa? Istiqomah dalam keimanan. Kalau tidak istiqomah berbahaya. Banyak sekarang karena tipis keimanannya, banyak yang keimanannya berdasarkan harta, banyak yang keimanannya berdasarkan tahta. Oke, saya beriman kalau dikasih uang. Oke, saya beriman kalau dikasih Indomie. Ini banyak di desa-desa terpencil, misionaris Yahudi dan Nasrani, mereka datang ke orang-orang miskin, membagikan makanan. Akan saya kasih nih sembako, asal apa? Tiap minggu datang ke gereja, kita sholawatan dan ngaji di sana. Wah, ini bahaya ya. Mereka tidak langsung beriman kepada yang tiga, tidak, sedikit demi sedikit gitu. Ya. Lama kelamaan, naudzubillahi min dzalik, mereka murtad. Ya.
Ketika murtad, mending kalau masih mereka dikasih hidayah oleh Allah. Kalau mereka murtad kemudian meninggal dalam keadaan murtad atau kafir, ada kesempatan nggak dari Allah untuk diterima tobatnya? Tidak, karena dosanya dosa apa? Syirik. Kalau dosa syirik sampai akhir hayat, mohon maaf. Walaupun banyak amalnya, walaupun banyak besar yayasannya, tapi wafat dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan syirik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Tapi yang diampuni oleh Allah yang mana? Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa lainnya selain syirik. Yang penting dia meninggal dalam keadaan Islam, iman. Walaupun berdosa, maka masih ada harapan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka bersyukurlah, nikmat yang paling besar nikmat apa? Iman dan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita menyembah Allah itu sampai kapan? Sampai kita sudah merasa sempurna Islamnya enggak? Sampai kapan? Sampai wala tamutunna, sampai akhir hayat. Ya. Karena sekarang ada subhan, hati-hati, ada pemahaman yang penting sudah sempurna Islamnya, sudah enggak usah sholat lagi. Engkau sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah saum, sudah naik haji, pulang haji, bebas dari kewajiban. Kenapa? Engkau sudah jadi wali. Hati-hati. Ya. Ustaz Yopi, engkau sudah jadi ajungan kiai, jadi wali, maka tidak wajib lagi sholat, zakat, bebas maunya juga. Itu bisikan syaitan. Hati-hati. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu masa pulang berjamaah dari masjid, ada suara dari langit, ya Abdul Qadir, hei Abdul Qadir, engkau sudah menggapai makom yang tinggi, engkau sudah merokobah tinggi kepada Allah, maka sekarang engkau dihalalkan apa yang diharamkan, ya, maka silahkan bebas berbuat sesukamu. Langsung mengambil apa? Pasir, karena ketika di padang pasir dilemparkan, engkau adalah jin, kafir, engkau adalah setan, nyahlah, gitu. Ya, seperti bisikan setan ketika menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, ambil batu, dilempar. Maka sampai sekarang itu menjadi apa? Ritual dalam lempar jumroh ketika ibadah haji. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Ya. Semoga kisah Ashabul Kahfi ini semakin mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat niat kita untuk menghafal Al-Qur'an. Pasti ada ujian. Lihat ujian Ashabul Kahfi seperti apa? Dikejar-kejar mau dibunuh sampai mereka harus tidur di gua bersembunyi. Kita ujiannya apa? Dikejar-kejar apa? Satpol PP. Dikejar-kejar apa kita? Gitu. Apa ujian kita? Ya, paling pengen pulang, paling telat makan, paling air habis, galon habis, apa lagi ujiannya? Paling pasea di jailan ke batu, apa lagi ujiannya? Pengen pulang, pengen main HP di rumah, pengen main PS 5, ada yang baru, sekarang baru keluar. Ya. Ahwat apa ujiannya kira-kira? Pengen pulang. Ketika head itu ujian bukan? Ujian. Sakit perut gitu ya. Bawaannya mager gitu, malas. Apalagi ujiannya baper, bawa perasaan, hati-hati gitu. Ya. Kita mah bukan bapernya bawa perasaan, tapi bawa baru bahan. Ya. Pengen nikah, ujian bukan? Ujian, kalau belum waktunya selesaikan dulu. Pantang nikah sebelum nikah. Ya. Jadi nanti maharnya dengan apa? Dengan mas kawin juz 1 sampai juz 30. Insya Allah mulai penghulu siapa nih? Pamit. Ya. Carilah jodoh kita dengan mensolehkan diri kita.
Carilah yang solehah dengan mensolehahkan diri. Carilah yang soleh dengan mensolehahkan diri. Carilah yang solehah dengan mensolehkan diri sendiri. Bukan merubah nama jadi soleh, tapi akhlak kita menjadi yang at-thayyiban lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyiban. Ya. Ashabul Kahfi kadinya we mengkona tidak apa-apa, semoga jadi motivasi bagi kita. Insyaallah semua akan indah pada waktunya. Nakhtatimul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.